Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di sini kelompok aku bakal ngejelasin mengenai proyek zoologi invertebrata yang dimiliki oleh kelompok aku, yaitu peranan Cnidaria sebagai pupuk organik yang beranggotakan aku Faradila Putri NPM 2013024048 dan teman aku. Saya Nadia Kristi, NPM 2013024010. Saya Hamzatu Nikmah dengan NPM 2013024026. Saya Alzaldista Putri dengan NPM 201302460. Oke, selanjutnya bakal dijelasin untuk bab pertama oleh Saudara Komsatun. Kepada Komsatun dipersilakan. Oke, terima kasih Farah. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Populasi ubur-ubur di dunia pada saat ini mengalami peningkatan sebesar 62%. Menurut data dari FAO, diperkirakan produksi ubur-ubur dunia melebihi 600.000 ton per tahun. Tahun 2002, produksi ubur-ubur Indonesia mencapai 60.000 ton, yang senilai dengan 76 miliar rupiah. Ubur-ubur ini merupakan komoditi ekspor dengan tujuan utama Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan. Ubur-ubur diekspor sebagai bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Ledakan populasi ubur-ubur adalah peristiwa melimpahnya jumlah populasi ubur-ubur melewati batas normal yang diakibatkan oleh perubahan alam dan adanya overfishing. Jumlah populasi ubur-ubur yang meningkat tidak diimbangi dengan pemanfaatannya. Menurut Omori dan Nakano, dalam Septarini et al., hanya beberapa jenis ubur-ubur yang dapat dikonsumsi, yakni ubur-ubur jenis Rambionella, Ropilema, dan masih banyak yang lainnya. Namun bagian ubur-ubur yang dapat dimakan ini hanya bagian loncengnya saja, sedangkan bagian tangan, oral, atau rumbai-rumbai tidak dapat dimakan karena mengandung racun. Oleh karena itu, J-Love merupakan salah satu pengolahan yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat semua spesies ubur-ubur dapat diolah serta tidak meninggalkan bagian tertentu. J-Love dapat mengatasi masalah produktivitas lahan kering sekaligus mengatasi ledakan populasi ubur-ubur. Karena ubur-ubur mampu mengkondisikan tanah untuk menahan air sehingga mencegah kekeringan. Selain itu, pupuk organik juga dapat menyuburkan tanah dengan adanya senyawa nitrogen, fosfat, dan kalium. Ubur-ubur bisa dijadikan sebagai pupuk karena serat ubur-ubur kering merupakan pupuk organik yang dapat meningkatkan kandungan gizi tanah dan dapat menghambat pertumbuhan gulma. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian tentang cara menanggulangi ledakan populasi ubur-ubur melalui pembuatan J-Love. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke Farah. Oke, selanjutnya aku bakal menjelaskan mengenai rumusan masalah dari proyek ini. Yang pertama itu bagaimana morfologi, anatomi, habitat, serta daur hidup dari Aurelia aurita. Yang kedua, apa saja kandungan ubur-ubur agar dapat dijadikan pupuk organik. Yang ketiga, apa itu pupuk organik? Dan selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuannya itu untuk mengetahui morfologi, anatomi, habitat, serta daur hidup dari ubur-ubur Aurelia aurita. Yang kedua itu untuk mengetahui kandungan ubur-ubur dalam pembuatan pupuk organik yang akan dilakukan nanti. Yang ketiga itu mengetahui apa definisi dari pupuk organik. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ubur-ubur. Di morfologi ubur-ubur itu yang kami pakai itu ada Aurelia aurita. Atau ubur-ubur ini ada salah satu spesies dari Phylum Coleorrheta atau yang punya ciri-ciri melewati fase polip dan medusa. Polip yang bersifat sesil atau menempel pada substrat, sedangkan medusa dapat bergerak bebas. Polip Aurelia berukuran kurang lebih 5 mm terikat pada suatu objek di dasar laut. Diameter tubuhnya biasanya berkisar antara 7,5 cm hingga 30 cm tapi ada juga yang mencapai 60 cm. Saluran pencernaan makanan pada ubur-ubur berupa gastrovaskuler menurut Bernes tahun 1987. Pada Kingdom Animalia, Phylum
Cnidaria dan film dan kelas Scyphozoa. Di tengah permukaan tubuh sebelah bawah muncullah semacam kerongkongan pendek menggantung ke bawah. Bentuknya simetris radial. Larva planula memiliki cnidia yang memiliki tentakel di sekeliling mulutnya. Bentuk tubuhnya Scyphozoa ini seperti mangkuk, transparan, dan melayang-layang di laut. Hewan ini memiliki lapisan mesoglea yang tebal sebagai sumber nutrisinya. Pada siklus hidupnya, bentuk tubuhnya medusa merupakan fase dominan Aurelia. Aurelia aurita ini diklasifikasikan masuk dalam kelas Scyphozoa ini, sering ditemukan dalam bentuk medusa. Aurelia ini juga memiliki lapisan tubuh yang diploblastik. Terus dia bersifat soliter. Terus itu mengalami pergilan keturunan antara fase polip dengan fase medusa. Fase medusa ini lebih menonjol daripada fase polipnya. Kalau fase polip ini mengalami reproduksi atau jarang sekali ditemukan. Kantung gastrik. Masing-masing kantung gastrik dilengkapi tentakel dapat digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Dari kantung gastrik itu akan menjulur saluran mesoglea untuk yang terhubung dengan saluran cincin yang ada di bagian tepi ubur-ubur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu OSI. Kepada OSI dipersilakan. Selanjutnya yaitu anatomi. Ubur-ubur memiliki mulut di tengah dikelilingi oleh 4 palps dan organ seks. Terdapat 4 mulut pusat. Ubur-ubur memiliki tentakel pinggiran tepi. Ubur-ubur berenang dengan kontrak dan otot-otot. Kontraksi otot-otot mengencangkan bagian bawah untuk berenang dengan kontrak otot-otot. Kontraksi yang mengencangkan seperti hal ini akan memaksa air keluar melalui bagian bawah dan mendorong ubur-ubur ke depan. Relaksasi otot membuka untuk mempersiapkan diri untuk kontraksi lagi. Pada ubur-ubur dengan berbentuk piring ini dapat mengakibatkan gerakan dendeng. Kontraksi kuat memberikan gerakan kuat. Kontraksi otot-otot perifer dikendalikan oleh jaringan saraf. Tidak ada otak mengendalikan atau sistem pusat untuk koordinasi bantuan. Pada dinding 8 sensitif terhadap cahaya dan 8 statosik yang membantu ubur-ubur mempertahankan diri. Juga terikat dengan ini adalah lubang chemosensori. Ubur-ubur untuk mempertahankan diri mungkin digunakan dalam mendeteksi makanan. Organ indera terdapat dalam 8 kantong sekitar tepi bel, dan di bawah dan sekitar mulut biasanya terdapat 4 lengan lisan. Pada beberapa ubur-ubur raksasa, senjata-senjata oral mungkin diperbesar sebanyak 40 meter panjang. Ada juga renda kecil tentakel bel dari medusa. Lengan lisan dan sel-sel penyengat yang disebut sinodisis terkenal yang digunakan baik untuk pertahanan dan untuk melumpuhkan maksanya. Itu semua adalah menurut Fox tahun 2006. Selanjutnya yaitu daur hidup. Ubur-ubur memiliki daur hidup. Yang pertama ubur-ubur dewasa, zigot, lalu planula, yang biasa disebut larva bersilia. Selanjutnya Scyphistoma, Strobalia, dan Evira, yaitu ubur-ubur muda lanjut ke ubur-ubur dewasa. Selain itu ada habitat. Aurelia aurita hidup di wilayah perairan dangkal dan di laut. Genus Aurelia ditemukan di hampir seluruh lautan di dunia, dari daerah tropis ke utara sejauh 70 derajat lintang utara dan sejauh 40 derajat lintang selatan. Spesies Aurelia aurita yang ditemukan di sepanjang pantai Atlantik, timur Eropa Utara, dan pantai Atlantik Barat Amerika Utara, di New England dan Kanada Timur. Secara umum, Aurelia hidup di perairan pantai yang dapat ditemukan di muara sungai dan pelabuhan. Ia hidup dalam suhu air yang berkisar dari 6 derajat sampai 30 derajat Celcius, dengan suhu optimum 9 sampai 19 derajat Celcius. Aurelia aurita lebih menyukai laut sedang dengan arus yang konsisten. Spesies ini ditemukan di perairan dengan kadar garam serendah 6 bagian per 1000. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alja. Kepada Alja dipersilakan. Baik, terima kasih Farah atas kesempatannya. Lanjut, kandungan ubur-ubur sebagai pupuk.
Menurut Fukushi et al. 2004, ubur-ubur memiliki 5 komponen utama dari pupuk, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Kim et al. 2012 juga mengungkapkan bahwa ubur-ubur juga mampu meningkatkan kelembapan tanah dan nutrisi yang dibutuhkan tanah. Menurut Leung et al. Dalam Solihat 2004, komposisi zat yang terkandung dalam ubur-ubur mentah dapat dilihat pada tabel 1. Kandungan pupuk yang terdapat pada ubur-ubur, yang pertama ada komposisi kadar air. Ubur-ubur mentah 85,2%, yang kedua kalsium 26 mg, yang ketiga fosfor 27 mg, yang keempat ferum 0,08 mg, natrium, terus ada kalium 85 mg. Pupuk organik. Definisi yang dikemukakan oleh International Organization for Standardization atau ISO, pupuk organik adalah bahan organik yang umumnya berasal dari tumbuhan atau hewan. Ditambahkan ke dalam tanah secara spesifik dengan sumber hara, pada umumnya mengandung nitrogen yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sutanto dalam Fitria tahun 2008. Sementara Go Ban Hong dalam Sudirman tahun 2001 menyebutkan tanah yang miskin bahan organik akan berkurang daya sangganya terhadap pupuk, sehingga efisiensi pupuk menjadi rendah. Karama dalam Sudirman tahun 2001 juga menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara kadar bahan organik tanah dengan produktivitas tanah. Secara umum, kandungan zat hara dalam komposfer terdiri dari karbon 8,2%, nitrogen 0,09%, fosfor 0,36%, dan potasium 0,81%. Prihmantoro 2003. Bab selanjutnya metode. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan literatur review method dan comparison method. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berikut adalah materi dari kelompok kami mengenai laporan kemajuan. Terima kasih telah mendengarkan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.